Halo, perkenalkan saya Nita Pardede. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolonialisasi dan perlawanan bangsa Indonesia. Pendahuluan. Kolonialisasi adalah suatu proses di mana negara-negara asing menaklukkan dan menguasai wilayah-wilayah lain, seringkali dengan menggunakan kekuatan militer atau kekuatan ekonomi. Praktik kolonialisasi merupakan bagian penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan negara ini. Kolonialisasi di Indonesia dimulai pada abad ke-16 ketika bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda mulai mendirikan basis perdagangan di kepulauan ini. Mereka tertarik pada kekayaan alam, termasuk rempah-rempah, dan menginginkan kendali atas sumber daya tersebut. Praktik kolonialisasi ini berlangsung selama berabad-abad dan melibatkan beberapa negara asing yang berbeda. Pada awal kolonialisasi, pemerintahan asing memonopoli perdagangan dan mengumpulkan kekayaan alam, sementara masyarakat pribumi seringkali diperlakukan sebagai buruh paksa. Dampaknya sangat besar, baik dalam hal ekonomi maupun budaya, karena masyarakat Indonesia terpaksa menghadapi penindasan dan penghancuran nilai-nilai tradisional mereka. Kolonialisasi adalah cerminan dari konflik kekuatan dan perjuangan untuk meraih kedaulatan. Memahami sejarah kolonialisasi di Indonesia adalah langkah awal dalam menghargai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka. Kolonialisasi di Indonesia. Kedatangan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang di Indonesia adalah peristiwa sejarah yang memiliki dampak yang signifikan. Berikut penjelasan singkat tentang kedatangan masing-masing negara. 1. Portugis. Portugis adalah negara Eropa pertama yang datang ke Indonesia pada akhir abad ke-15. Mereka tiba di Kepulauan Maluku, dikenal sebagai Spice Island, yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah, yang memberi mereka keuntungan besar dalam perdagangan global. Namun, kehadiran Portugis di Indonesia kemudian digantikan oleh Belanda dan Inggris. 2. Belanda. Belanda adalah salah satu negara yang paling berpengaruh dalam sejarah kolonialisasi Indonesia. Mereka tiba pada abad ke-17 dan mendirikan Hindia Belanda. Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah dan menjalankan pemerintahan kolonial yang kuat. Kolonisasi Belanda berlangsung selama berabad-abad dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. 3. Intang ke Indonesia selama periode Perang Napoleon di awal abad ke-19. Mereka merebut kendali beberapa wilayah di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Kedatangan Inggris berdampak besar pada perkembangan politik dan ekonomi di wilayah yang mereka kuasai. 4. Jepang. Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 hingga 1945. Kedatangan Jepang mematahkan kendali Belanda atas wilayah ini. Selama pendudukan Jepang, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam hal politik dan sosial, dan hal ini memberikan dorongan awal bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan negara-negara tersebut secara historis berdampak pada ekonomi, budaya, dan politik Indonesia. Ini juga merupakan tahap awal dalam perjalanan panjang menuju perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara yang merdeka. Dampak kolonialisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Kolonialisasi memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang dampaknya dalam 3 aspek tersebut. 1. Dampak sosial. Pemisahan masyarakat. Kolonialisasi memisahkan masyarakat Indonesia menjadi kelompok-kelompok berdasarkan status ekonomi dan etnis. Orang pribumi ditempatkan dalam kelas yang lebih rendah, sementara warga kolonial Eropa dan Eurasia mendapatkan hak-hak istimewa. Penghancuran nilai tradisional, nilai-nilai budaya dan agama pribumi seringkali ditekan atau digantikan oleh nilai-nilai kolonial yang berdampak pada hilangnya sebagian besar budaya dan tradisi asli. Perubahan sistem pendidikan diubah untuk menciptakan kelas terdidik yang lebih kecil dari masyarakat pribumi yang mengikuti kurikulum yang mendukung kepentingan kolonial. 2. Dampak ekonomi.
Eksploitasi sumber daya. Negara kolonial secara ekstensif mengambil sumber daya alam Indonesia, seperti rempah-rempah, kopi, karet, dan minyak, untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan pengurasan kekayaan alam Indonesia. Monopoli perdagangan. Kolonial Belanda, khususnya, memonopoli perdagangan dengan menjadikan pulau-pulau Indonesia sebagai sumber utama rempah-rempah, yang memengaruhi ekonomi wilayah tersebut secara signifikan. Pengangguran dan kemiskinan. Banyak orang pribumi dipekerjakan sebagai buruh paksa dan dibayar dengan upah rendah, yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran di kalangan mereka. 3. Dampak budaya. Perubahan budaya. Budaya Indonesia mengalami perubahan yang signifikan akibat asimilasi budaya dengan budaya kolonial Eropa. Ini mencakup pengaruh dalam seni, musik, pakaian, dan bahasa. Penghapusan bahasa lokal. Bahasa Indonesia menjadi lebih dominan daripada bahasa-bahasa daerah, dan bahasa daerah seringkali ditekan atau bahkan dilarang. Agama dan kepercayaan. Agama-agama pribumi dan kepercayaan tradisional seringkali mendapat tekanan dan penggantian oleh agama-agama dari kolonial, seperti Kristen dan Islam. Dalam semua aspek ini, kolonialisasi menghasilkan ketidaksetaraan sosial, eksploitasi ekonomi, dan perubahan budaya yang signifikan di Indonesia. Dampak-dampak ini kemudian menjadi faktor pendorong dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dan pemulihan budaya nasional. Perlawanan awal. 1. Perlawanan Padri. Padri adalah gerakan keagamaan dan pemberontakan yang terjadi di awal abad ke-19 di Minangkabau, Sumatera Barat. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Padri menentang otoritas Belanda dan adat yang dianggapnya sebagai bentuk ketidakmurnian dalam Islam. Padri berhasil menguasai beberapa wilayah dan memimpin perang melawan Belanda. Perlawanan ini berlangsung selama beberapa tahun. Meskipun akhirnya Padri dikalahkan oleh Belanda, perlawanan mereka menunjukkan semangat perlawanan yang kuat terhadap penjajahan asing dan pembelaan terhadap nilai-nilai Islam. 2. Perlawanan Diponegoro. Diponegoro adalah seorang pangeran Jawa yang memimpin perlawanan melawan Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Diponegoro 1825-1830. Diponegoro memberontak terhadap penindasan Belanda dan upaya Belanda untuk menguasai tanah Jawa. Perlawanan Diponegoro memicu perang panjang yang sengit, tetapi akhirnya ia ditangkap pada tahun 1830. Perlawanan ini menjadi simbol perlawanan nasional terhadap penjajahan Belanda dan dipandang sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Perlawanan Teku Umar. Teku Umar adalah seorang pejuang Aceh yang memimpin perlawanan melawan Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia dan pasukannya mengadakan perlawanan sengit terhadap Belanda selama bertahun-tahun, terutama di wilayah Aceh. Perlawanan Teku Umar melambangkan semangat perjuangan Aceh untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dan nilai-nilai Islam. Meskipun Aceh akhirnya jatuh ke tangan Belanda, perlawanan ini tetap dihormati sebagai contoh keteguhan dan semangat perjuangan. Perlawanan-perlawanan ini menunjukkan bahwa banyak tokoh lokal di Indonesia berani melawan penjajahan Belanda dengan tekad yang kuat. Mereka adalah pahlawan-pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Dampak dan pembelajaran. Kolonialisasi memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap Indonesia. Berikut adalah gambaran singkat tentang dampak-dampak tersebut. Dampak positif. 1. Infrastruktur modern. Pemerintah kolonial Belanda membangun infrastruktur modern seperti jalan, pelabuhan, dan sistem irigasi yang membantu dalam pembangunan ekonomi dan transportasi. 2. Pendidikan. Sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Hal ini membuka pintu bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan formal dan akses ke pengetahuan. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Kontak dengan budaya barat membantu dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dampak negatif. 1. Eksploitasi sumber daya. Penjajah eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran, yang merugikan ekonomi dan lingkungan. 2. Ketidaksetaraan sosial.
ketiga, kehancuran budaya. Nilai-nilai budaya Indonesia seringkali dihancurkan atau diubah oleh nilai-nilai kolonial Eropa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.